Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak tunarungu yang sempat hadir pada saat ini dan juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya Astria Roselin Karambe, saya sendiri Lydia Mentari, dan Putri Vivian. Baik, topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu alternatif layanan bagi anak tunarungu. Baik, langsung saja kita masuk dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu layanan pendidikan bagi anak tunarungu, yang akan dibacakan oleh rekan saya, Astria Roselin Karambe. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu layanan pendidikan bagi tunarungu. Layanan pendidikan bagi anak tunarungu berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu sling losses. Anak ini tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan dan dapat mengikuti pendidikan di sekolah biasa atau sekolah reguler dengan syarat posisi tempat duduknya perlu diperhatikan, terutama harus dekat dengan guru. Kaitannya dengan kepentingan pendidikan, kelompok ini hanya memerlukan latihan membaca bibir untuk pemahaman percakapan. Yang kedua, mild losses. Ciri anak tunarungu pada rentangan tersebut adalah dapat mengerti percakapan biasa pada jarak yang sangat dekat. Kebutuhan layanan pendidikan untuk anak tunarungu kelompok ini yaitu bibir, latihan pendengaran, latihan bicara, artikulasi, serta latihan kosakata. Yang ketiga, moderate losses. Anak ini mengalami kesulitan menangkap percakapan pada jarak normal. Kebutuhan layanan pendidikan pada anak ini meliputi latihan artikulasi, latihan membaca bibir, latihan kosakata, dan menggunakan alat bantu dengar untuk membantu ketajaman pendengarannya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yang akan saya bacakan sendiri yaitu pembelajaran untuk anak tunarungu. Pembelajaran untuk anak tunarungu terbagi atas 2, yaitu yang pertama, bahasa isyarat. Bahasa isyarat menggunakan kombinasi gerakan tangan, tubuh, dan wajah untuk menyampaikan kata dan konsep daripada huruf. Yang kedua yaitu finger spelling, yaitu menggunakan representasi tangan untuk masing-masing 26 huruf alfabet. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu jenis layanan pendidikan bagi tunarungu yang akan dibacakan oleh rekan saya Putri Vivian. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian C, jenis layanan pendidikan bagi tunarungu. Di sini ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama yaitu ada layanan umum. Nah, layanan umum merupakan layanan pendidikan yang biasa diberikan kepada anak mendengar atau normal yang meliputi layanan akademik, pelatihan, dan bimbingan. Nah, yang kedua ada layanan khusus, di mana layanan khusus ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, layanan bina bicara merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata. Kemudian yang kedua, layanan bina persepsi bunyi dan irama merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sekali sisa pendengaran. Kemudian yang ketiga ada layanan bina bicara, merupakan layanan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang mengajak atau diajak bicara. Yang terakhir ada layanan bina persepsi bunyi dan irama. Presentasi adalah alat yang bisa digunakan untuk media penyampaian. Layanan bina persepsi bunyi dan irama merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sekali sisa pendengaran. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Jadi dari ketiga pokok pembahasan yang kelompok kami telah paparkan, kami dapat memberikan sebuah kesimpulan yaitu anak tunarungu dalam aspek akademik berkenaan dengan keterbatasan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa mengakibatkan anak tunarungu cenderung memiliki prestasi yang rendah dalam mata pelajaran yang bersifat verbal dan cenderung sama dalam mata pelajaran nonverbal dengan anak seusianya. Hasil prestasi akademik tunarungu yang menjadi karakteristik pada anak jenjang seusianya cenderung memberikan prestasi rendah. Program khusus yang digunakan sebagai alat untuk melatih komunikasi dan mendengar adalah program pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama. Tujuannya agar peserta didik mampu memahami bunyi atau suara yang peserta didik dengar. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.